Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak buatkan video pengganti dari yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya Bapak upload di YouTube itu kurang lengkap ya, karena sambil ngajar di kelas itu ya. Oke, lanjut lagi untuk membuat project tanpa coding ya, menggunakan PHP Red, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama kita harus nginstal SAM-nya teman-teman ya, karena kita gunakan versi yang PHP Red Classic. Maka SAM yang digunakan yang kompatibel adalah SAM versi 7 teman-teman. Nah kalau sudah silahkan di running ini ya. Apache-nya sebagai web server, MySQL database-nya harus di dalam kondisi running. Kita lanjut lagi, kita bahas soalnya. Nah kali ini kita membahas untuk penyelesaian UKOM atau uji kompetensi. Jadi Fakultas Ilmu Komputer pasti yang akan lulus itu harus ada UKOM teman-teman. Nah di sini untuk junior web developer ya. Oke, kita baca soalnya. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi untuk toko elektronik ya teman-teman, dengan tabelnya, tabel produk. Ada thumbnailnya untuk upload gambar, ada kategori. Kategori itu misalnya ada iPhone, ada Android, ada Samsung gitu ya teman-teman ya, atau ada laptop atau MacBook gitu ya. Kemudian harga. Oke. Di sini kita disuruh membuat untuk CRUD-nya, plus lagi kita buatkan untuk grafiknya teman-teman. Oke. Kemudian untuk membuat menu login ini opsional. Kalau kita bisa selesaikan menu ini, artinya nilai kita akan lebih sempurna teman-teman. Oke, kita langsung aja ke prakteknya ya. Ini contohnya dibuat seperti ini. Ini kisi-kisi dari BNSP-nya teman-teman ya. Kita lanjut aja. Berarti kita udah running dulu SAM-nya, kemudian kita buka PHP Red Classic-nya teman-teman. Kenapa PHP Red Classic? Karena dia lebih ringan ya. Khawatirnya spek dari laptop teman-teman tidak memadai kalau kita gunakan PHP yang versi terbaru, PHP Red ini. Oke, kita new project aja. Nah, langkah pertama kita harus mengarahkan ke SAM yang versi 7 tadi teman-teman. Di Bapak ini sebenarnya ada dua versi SAM yang diinstal dalam laptop. Yang di C ini versi yang 8, tapi Bapak harus arahkan yang versi 7. Kalau teman-teman hanya satu aja ya cukup, nggak perlu diarahkan lagi, dia secara otomatis di htdoc ya. Jadi di E ya, diarahkan di dalam folder SAM, kemudian htdoc. Nah kemudian kita buat nama project, kalau bisa jangan ada spasi, electronic apps misalnya gitu ya. Nah nanti dia akan membuat folder otomatis teman-teman di dalam htdoc-nya dengan nama electronic apps seperti ini. Nah ini ya, otomatis. Kemudian untuk membuat database-nya kita bisa buat di sini langsung, atau kita melalui phpMyAdmin juga bisa. Nah, kalau mau langsung di sini boleh, kita buat create new database aja. Kita kasih namanya db elektronik aja yang gampang, teman-teman ya, elektronik. Nah, hati-hati kalau ada nama ini yang sama di dalam localhost-nya, dia nggak mau ya. Kita coba ini dulu. Kemudian create. Oke, bisa teman-teman ya. Nah, sudah seperti ini nama project kita nanti. Kemudian kita langsung create aja, create project. Nah, kita dibawa langsung ke tampilan seperti ini, oke aja. Nah, langkah pertama kita membuat tabelnya dulu seperti yang disuruh di soal. Ya, ini tabelnya. Berarti tabelnya dikasih nama dengan tabel produk, teman-teman ya. Oke, kita buat namanya produk. Kemudian di sini di soal ini thumbnail itu ada, kita mau kasih kodenya atau secara otomatis atau kita ketik manual. Kalau otomatis kita ID aja di sini, dia auto increment nggak apa-apa, tapi tipenya harus integer karena dia auto nambah sendiri teman-teman. Tapi kalau kita mau diketikkan kodenya kita bisa ganti. Nah kali ini Bapak mau kasih contoh yang auto increment ya teman-teman ya. Oke, langsung masuk aja di sini, apalagi thumbnail ya, thumbnail. Oke, kita ketik thumbnail ini nanti untuk file gambar, kita biarkan aja segitu. Kemudian apa lagi, kategori kita biarkan aja. Kemudian apa lagi, produk biarkan aja. Kemudian harga kita ganti jadi integer teman-teman. Oke, sudah. Nah ini hati-hati, kadang-kadang yang terakhir di bawah ini, kalau ini masih begini dia nggak kesimpan. Kita klik dulu sekali bagusnya, atau dua kali begini, kita save. Kadang yang file yang paling bawah ini nggak kesimpan, kita save dulu. Nah kita cek di sini teman-teman, ini udah masuk ID-nya auto increment.
fill-fillnya thumbnail, kemudian kategori, produk, dan harga. Oke, sekarang kita lakukan settingan teman-teman di page ya. Ini ada page design, preview ya. Ini nanti aja kita preview. Jadi kita mainnya di page dulu ya teman-teman ya. Di page ini ya. Sekarang sebelum itu kita boleh simpan projectnya dulu, save project as. Nah ini hati-hati, nama projectnya ini bisa terpisah, disimpannya boleh terpisah dari htdoc-nya, nggak apa-apa. Jadi ini semacam power pack teman-teman. Jadi kalau kita mau ngedit, kita buka projectnya ini ya. Kalau kita mau ngeditnya melalui PHP Red gitu ya. Ini Bapak simpan terpisah, boleh di mana aja simpan, nggak harus satu folder dengan htdoc-nya. Oke, ini namanya electronic apps, kita save dulu teman-teman. Nah kalau sudah kita di page, di page ini, di tab page ini kita list dulu. Jadi ini ya, ketika kita membuat sebuah tabelnya, secara otomatis PHP Red ini akan membuatkan listnya, kemudian view page-nya, kemudian add page tambah halaman, kemudian tambah data ya, kemudian edit page, halaman edit data, delete page secara otomatis. Nah sekarang kita edit di halaman list page dulu, karena di sini akan kita ganti thumbnail. Thumbnail ini defaultnya plain text teman-teman. Kita rubah image karena dia nanti akan menjadi file gambar ya. Yang tampil tuh gambarnya. Supaya tampil gambarnya kita pilih ganti image. Oke. Itu. Yang lain sama. Kemudian kita klik lagi di add pack. Add pack ini adalah ketika kita melakukan proses tambah data ya. Nah, tambah data itu yang harus kita setting, yang pertama adalah thumbnailnya. Thumbnail ini berarti kan kita ngupload file gambar teman-teman, gambar produknya. Nah, berarti kita pilih di sini adalah file, teman-teman. Nah, ini udah bisa. Kita ganti file aja udah bisa. Tapi kalau kita mau ganti settingan format name dari filenya, Bapak lebih suka menggunakan original name. Karena nanti nama file gambarnya apa, namanya tetap itu. Ya. Kalau enggak dia nanti akan menyesuaikan dengan ininya. Udah? Nah, sebenarnya udah, kita save project lagi. Jadi untuk mempreview dari PHP Red-nya langsung bisa kita lihat hasilnya di sini, atau kita bisa langsung buka juga dari browser. Ini kita buka di sini. Yes. Ini tunggu dulu, refresh teman-teman ya. Karena pertama kali dibuka. Nah, muncul begini. Oke ya. Nah, ini udah jadi. Ini udah jadi, kita klik produk. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak perlu membuatkan codingnya satu-satu, coding insert, coding koneksi ya. Jadi sebenarnya ada codingannya Pak, ada codingannya. Codingannya di mana? Teman-teman nanti bisa lihat codingannya di sini di Project Explorer ini. Nah ini codingannya. Ini letaknya di htdoc, nama foldernya electronic apps. Ini app. Ya ini dia framework teman-teman, framework CI karena versi klasik ya. Kalau versi yang terbarunya bisa juga berbentuk formatnya framework Laravel dan sebagainya ya. Ini kenapa dipilih ini, karena ringan, lebih cepat, dan bisa dapat versi fullnya ya teman-teman. Oke. Nah berarti udah jadi teman-teman. Untuk ini kita coba input data produknya, add new product. Nah kita choose filenya, kita ambil contoh. Bapak udah siapkan gambarnya ya, gambarnya teman-teman ya. Misalnya Bapak mau ini kan iPhone 17 ya. Oke, gambarnya, kategorinya. Oh ya, maaf, ada yang lupa satu lagi untuk kategori. Kita balik ke halaman teks. Kategori ini maunya nggak diinput satu-satu karena takut salah. Kita pilih select aja, kayak combo box, nanti dia milih ya. Kita klik di select data source. Di sini ada sampingnya ada tombol, ada titik 3 kita ini. Nah, di sini kita milihnya karena kita langsung masukkan langsung, bukan melalui database atau table ya. Kita pilih enter value. Nah, kita masukkan di sini kategorinya. Misalnya di sini Bapak masukkan HP, Android misalnya ya. Ini suka-suka kita aja. Klik aja di bawah nih, secara otomatis nanti labelnya muncul dengan nama yang sama. Kemudian HP, iPhone misalnya di sini ya. Klik otomatis sama. Kemudian laptop, klik lagi. Kemudian ada MacBook misalnya. Nah udah segitu aja contohnya. Kemudian kita oke ya. Nah sudah. Kalau ada perubahan jangan lupa save project. Kita preview lagi teman-teman ya. Nah sekarang untuk kategorinya udah muncul seperti ini. Nah sekarang kita coba input datanya dulu satu. Misalnya iPhone 17. Kemudian HP iPhone, bukan Android kan.
kemudian enter produknya. Misalnya di sini kita kasih nama sederhananya aja iPhone 17 Max Pro misalnya ya. Harganya misalnya berapa sekarang? 20 juta misalnya. Nah, di sini penulisan harganya jangan pakai titik koma, teman-teman. Kalau mau formatnya nanti kita bisa edit di codingan untuk formatnya, oke? Format rupiah dan komanya, oke. Submit. Nah, ini udah masuk, teman-teman. Masuk satu record. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi untuk laptop Apple misalnya ya. Apple masuknya MacBook ya. Terproduk misalnya Apple berapa lah, Apple apalah, ini asalan aja teman-teman ya. Misalnya harganya 8.800.000. Nah, udah kita masukin aja 3 untuk recordnya teman-teman. Yang satu lagi iPhone 15 ya, kita pilih kategorinya masih HP ini. Di sini kita ketik iPhone 13 Pro gitu ya. Harganya di sini misalnya 15 juta. Oke, kita ini. Nah, kita udah punya data. Secara singkat kita udah berhasil membuat CRUD-nya teman-teman. Jadi hanya butuh 5 menit sebenarnya kalau kita udah jago, dan ini karena sambil menerangkan maka lama ya. Nah, outputnya bagaimana Pak? Outputnya langsung bisa tersaji di sini ya. Di sini kita bisa pilih untuk outputnya mau langsung print ataupun PDF. Kalau PDF di sini ya. Oh iya, kalau untuk ininya nanti bagusnya melalui browser. Kita buktikan dulu ya. Kita coba buka dulu melalui browser bagaimana. Kita buka http localhost. Oke, kita coba buka menggunakan browser ya. Jadi sama kayak buka aplikasi web biasa teman-teman, localhost. Nanti nama foldernya tadi apa? Electronic apps ya teman-teman ya. Buka. Nah, udah jadi ya teman-teman. Jadi cuma hanya 5 menit. Nah, sekarang untuk outputnya bagaimana? Di sini bisa ada fitur ekspornya teman-teman. Kalau belum aktif bisa diaktifkan. Ini kita bisa pilih format cetak laporannya, bisa print langsung, bisa format PDF, bisa Word, bisa CSV, bisa Excel ya. Nah, bahkan format impor pun bisa. Ini kita contohkan untuk PDF aja teman-teman ya. Nah, ini sambil keluar. Bentar. Nah, dia langsung ke download dan maaf. Nah ini. Ini kalau mau di custom disesuaikan bisa, di custom bisa disesuaikan ini ya tampilannya ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, otomatis sudah dapat ini. Oke, berarti ini udah sejauh ini udah oke. Oke, jadi ini udah langsung selesai ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau di PHP Red ini kita juga bisa custom untuk tampilannya ya. Kita ngambil di project time di sini. Teman-teman bisa sesuaikan, ini banyak banget ini template yang disediakan ya. Nah, misalnya yang full reds, nah dia otomatis begini muncul ya. Atau yang mana, misalnya blue voltec.css, nah gitu. Kalau ini terapkan oke aja. Nah, nanti jangan lupa di save project dulu ya. Kita bisa reload di sini kalau untuk. Nah, ini muncul warna biru seperti ini teman-teman. Di browsernya juga begitu ya. Ini kan hitam, kita refresh. Nah, jadi bisa di custom. Oke. Nah, sekarang kita diminta lagi untuk membuat grafik teman-teman ya. Oke. Karena dari soal sini kita disuruh lagi untuk membuat grafiknya. Nah, kebetulan karena di data kita ini cuman ada daftar produk, maka kita hanya membuat grafik yang menampilkan daftar produk per kategori ya. Oke, kita lanjut lagi untuk membuat grafiknya teman-teman sesuai dengan soal yang di sini ya. Yang di poin D ya. Kita buat poin D lagi. Oke, perhatiin teman-teman. Jadi kalau tadi di packs, kalau untuk bikin grafik kita pilih di tab packs design di sini ya. Di sini. Oke. Di sini kita buat new section row. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Kita klik di sini dulu. Ya. Di sini kita pilih
call-nya call SM7 teman-teman. Call SM7 ini di terkait tampilan kolomnya ada 7 gitu ya. Kalau teman-teman belajar di web 1 itu tahu ya. Nah, ini kemudian kita pilih grafiknya, model grafiknya yang ada ini. Nah, kita pilih aja yang sederhana karena datanya juga terlalu simpel ya. Kita pilih bar chart, kita klik ini, ditekan ya, kita tarik ke sini. Oke, muncul seperti itu teman-teman. Kemudian kita klik di new chart sini. Oke, kita pilih di data set, kita klik. Oke, di sini data sort sini kita klik lagi yang titik 3 ini. Kemudian kita pilih query builder. Nah, ini kita arahkan data produk karena yang ditampilkan produk, kemudian add table. Nah, di sini contrengannya hilangkan sebagian, yang kita pilih itu kita cukup menampilkan kategori dan produk ini ya. Nah, cukup 2 field ini teman-teman. Dan di sini kita pilih pada functionnya produk ini, yang sebaris produk pada function ini kita count karena penjumlahan, nanti dia akan mengetahui kategori ini ada berapa produknya gitu. Oke, kemudian kita group per kategori. Nah, contreng sini. Oke, kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kemudian di sini jangan lupa teman-teman, di sini ada background colornya kita ganti. Choose color ya. Ini terserah yang mana aja. Kita contohin ini. Nah, kemudian nama title-nya kita ganti juga. Di sini kita data produk, kita kasih ya, data produk aja. Kita oke. Oh iya, chart type-nya, tipenya kita ganti jadi bar ya. Oke, kemudian oke. Oke, di sini juga kita ganti teman-teman, title-nya jangan lupa di sini kita kasih data produk ya. Data produk. Nah, udah. Jangan lupa di save. Kemudian kita preview. Nah, nanti di sini di home. Oh iya, tadi ada yang lupa kayaknya teman-teman ya. Di sini tampilnya langsung di home ya. Di home teman-teman. Nah, ini udah berhasil. Nah, berarti kita udah berhasil melakukan poin yang D. Nah, ini aja kalau teman-teman udah berhasil, ini nilainya udah tinggi ya untuk UKOM ya. Sekarang kita buat menu login karena ini opsional ya. Berarti kita buat aja supaya nilainya lebih optimal. Oke. Sekarang kembali ke page teman-teman. Untuk berarti kalau bikin login kita harus tambahkan membuat table baru namanya user. Nah, untuk kita menyisipkan table boleh langsung dari HTTP localhost php admin atau boleh langsung dari PHP RED-nya. Kalau langsung dari PHP RED-nya kita pilih di sini teman-teman, manage database table. Nah, di sini baru satu table kita tambahkan, berarti kita add table di sini. Kita buat nama tabelnya user ya. Nah, di ID kita biarkan. User tuh wajib ada username teman-teman, biarkan aja. Password, kemudian di situ ada email, kemudian foto. Foto ini opsional ya, boleh. Nah, ini jangan lupa teman-teman, ini kalau begini kita pindahkan dulu sekali ke sini. Kalau enggak nanti yang file yang paling ke bawah nggak kesimpan ya. Kita save teman-teman. Oke. Kita cek di tabelnya udah ada ya. Nah, kita coba save project. Kalau ada perubahan jangan lupa save project. Kemudian preview. Oke. Nah, di sini udah tambah data user teman-teman ya. Nah, sebelum kita membuatkan authentication untuk loginnya, kita harus tambahkan dulu user baru teman-teman. User baru supaya nanti kita bisa login ya. Kita coba. Nah, di sini udah muncul semua. Cuman masalahnya enter fotonya masih plain text. Kita harus rubah dulu menjadi file supaya kita